Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Nagata. Saya Rizka Mahasiswa Maharani Putri. Nama saya Raica Najwa Diwa. Saya Salter Naika Suci. Nama saya Julieta Safa. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai materi peluang. Simak penjelasan dari kami ya. Hari ini aku akan membahas pengertian peluang. Pengertian peluang adalah perbandingan antara jumlah atau suatu kejadian yang dilambangkan NA dan kemungkinan semua yang ada dilambangkan NS. Di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis peluang. Peluangnya itu ada distribusi peluang dan peluang kejadian majemuk. Distribusi peluang itu ada dua, yaitu percobaan dan kejadian. Untuk jenis-jenisnya yang di percobaan, pertama ada percobaan, terus kedua ada ruang sampel, yang ketiga titik sampel, dan keempat ada titik kejadian. Nah, selanjutnya ada peluang kejadian majemuk. Untuk jenis-jenisnya yang pertama, peluang dua kejadian saling lepas. Yang kedua, peluang kejadian tidak saling lepas. Nah, selanjutnya aku akan membahas mengenai distribusi peluang yang berisi percobaan dan kejadian. Percobaan dan kejadian ini ada 4. Nah, aku akan membahas 2, yaitu yang pertama ada percobaan. Percobaan ini adalah proses dari sebuah peluang. Lalu, contohnya itu seperti pelemparan sekeping uang logam, pelemparan sebuah dadu, pelemparan 2 buah dadu, atau pelemparan 2 keping logam. Nah, selanjutnya ada ruang sampel. Jadi ruang sampel ini adalah himpunan dari semua percobaan yang ada dan ditandai dengan S. Jadi seperti pada pelemparan dadu, maka S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu pada pelemparan sekeping uang logam, maka S-nya ditandai dengan AG, yaitu A sebagai angka dan G sebagai gambar. Selanjutnya yang ketiga, titik sampel. Titik sampel merupakan anggota-anggota dari ruang sampel. Selanjutnya yang keempat yaitu kejadian. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Misalkan pada pelemparan sekeping uang logam. Peroleh suatu kejadian dan ditandai dengan A. Peluang dari suatu kejadian adalah kemungkinan dari suatu kejadian. Misalkan A adalah suatu kejadian dan S merupakan ruang sampel. Berikut rumusnya. Rumus dari peluang suatu kejadian yaitu PA sama dengan NA per NS, yang dimana PA itu peluang kejadian A, NA itu banyaknya anggota A, dan NS banyaknya anggota S. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal peluang kejadian. Di sini ada soal 4 bola diambil secara acak dan sebuah box yang berisi 5 buah bola. Karena salah penempatan 3 bola kempis dan tidak bisa digunakan. Berapakah peluang mendapatkan bola kempis? Yang ditanya itu berapakah peluang mendapatkan bola kempis? Yang pertama kita cari yaitu NS. NS-nya sama dengan 15 karena dari sebuah box yang berisi 15 buah bola. Dan yang kedua yang kita cari yaitu NA. NA-nya sama dengan 3 dari 3 bola kempis dan tidak bisa digunakan. Karena NS dan NA-nya sudah didapatkan, jadi kita lanjut ke rumus peluang suatu kejadian. Nah, rumus dari peluang suatu kejadian yaitu PA sama dengan NA per NS. Sama dengan karena NA dan NS-nya sudah ditemukan yaitu 3 dan 15. Kita tulis NA-nya sama dengan 3 dan NS-nya sama dengan 15. Jadi hasilnya 0,12. Jadi peluang mendapatkan bola kempis yaitu 0,12. Tuh, hujan nih. Tis, kalau peluang hari ini hujan 2/5, terus peluang hujannya berapa? Kamu nanya peluang? Ini tuh kejadian ini termasuk komplement. Jangan tadi kita lanjut ke sana ya. Oke, di sini selanjutnya jenis dari peluang, yaitu peluang komplement suatu kejadian. Di sini ada soal peluang besok hari turun hujan, yaitu 2/5. Tentukan peluang besok hari tidak turun hujan. Di sini kita diketahui A, peluang yang turun hujan. Di sini ada PA 2/5 dari sini. Lalu kita langsung masuk ke rumus komplement. Di sini ada PA sama dengan 1 dikurang PA.
Lanjut, sama dengan 1 dikurang 2 per 5. Sama dengan 1 per 1 dikurang 2 per 5 atau 5 per 5 dikurang 2 per 5. Ini karena di sini cuma ada 1, jadi kita bisa samakan dengan penyebutnya. Bisa 1 per 1 atau 5 per 5. Sama dengan 3 per 5 atau 0,6. Di sini ditemukan peluang besok hari tidak turun hujan dalam rumus peluang komplement. Rehan, kalau dadunya dilempar 30 kali, frekuensi harapan munculnya mata dadu ganjil berapa? Jadi gini. Nah, di sini contoh soal dari materi frekuensi harapan adalah sebuah dadu dilempar sebanyak 30 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu bernomor ganjil. Jadi, jawab A sama dengan kejadian munculnya mata dadu ganjil, yaitu ada 1, 3, 5. Kenapa hanya 1, 3, 5? Karena mata dadu itu hanya ada berjumlah 6. Nah, yang dimana angka ganjilnya itu hanya ada 3, yaitu angka 1, 3, dan 5. Nah, banyaknya percobaan juga ada 30 kali. Langsung saja di sini kita langsung masukkan ke rumusnya, yaitu FH sama dengan PA dikali N sama dengan NA kali N per NS. Nah, kalau udah kita tulis rumusnya kayak gini, kita tinggal masukin aja nih angka-angkanya yang dari soal tadi, yaitu NA sama dengan 3 karena NA adalah banyaknya kejadian. Nah, kejadian di sini itu adalah mata dadu ganjil tadi yang berjumlah 3 tadi, yaitu 1, 3, 5. Nah, per NS. Nah, NS-nya ini adalah banyak titik sampel, yang dimana banyaknya itu ada 6. Kenapa 6? Karena maksud dari banyak titik sampel itu adalah mata dadu ya. Kan ini mata dadunya kan dadunya 1. Berarti totalnya hanya ada 6 mata dadu. Jadi di sini 3 per 6 dikali 30. 30 itu dari mana sih? Nah, N itu kan banyaknya percobaan. Jadi di soal itu banyaknya percobaan itu 30 kali. Jadi N-nya itu adalah 30. Jadi 3 per 6 dikali 30 sama dengan 1 per 2 dikali 30, yang dimana hasilnya adalah 15 kali. Dadu ada 2 nih, Cak. Emang bisa? Bisa dong. Kalau dua-duanya dilempar secara bersamaan, kalau mata dadu 4 sama 7 berapa? Lah, gimana nggak tahu? Nggak tahu, makanya gue nanya. Yaudah sih, gue jelasin. Oke. Buah dadu dilemparkan bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7. Yang pertama kita cari yaitu adalah A. A itu kejadian pertama. Peluang muncul mata dadu 4. NS sama dengan 36. Kenapa 36? Karena 2 buah dadu. Jika 1 buah dadu, maka NS sama dengan 6. Jika 2 buah dadu, maka NS sama dengan 6 pangkat 2, yaitu 6 kali 6 sama dengan 36. Lalu mencari NA. NA itu carinya di tabel ini, yang hasilnya adalah 4, yaitu ada 1,3, 2,2, dan 3,1. Maka NA sama dengan 3. 3-nya itu dari sini, 1, 2, 3. Lanjut ke PA. PA sama dengan NA per NS. NA-nya itu adalah 3 per NS-nya itu adalah 36. Lalu ada B. B itu kejadian kedua. Peluang muncul mata dadu 7. NS sama dengan 36. NB sama dengan 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1, yang hasilnya 7. NB sama dengan 6 karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut ke PB. PB sama dengan NB per NS. Jadi NB-nya itu 6 per NS-nya itu 36. Lalu PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB.
Jadi PA-nya itu ini. PA-nya itu 3/36 ditambah ini PB, ditambah PB, yaitu 6/36 sama dengan 9/36. Kenapa 9/36? Karena 36-nya itu udah sama, jadi yang ditambahkan itu hanya 3 ditambah 6, yaitu 9. Bisa dikecilkan jadi 1/4. Jadi ini adalah hasilnya. Oke, di sini aku akan membahas mengenai contoh soal dari peluang dua kejadian tidak saling lepas. Di sini ada soal dari 40 siswa terdiri dari 20 siswa suka biologi, 25 siswa suka informatika, dan 7 siswa suka keduanya. Siswa terpilih secara acak. Peluang siswa suka biologi dan suka informatika adalah, maka kita harus menentukan dulu A dari kejadiannya, yaitu kejadian siswa suka biologi. Nah, NA-nya 20 karena di sini terdapat 20 siswa suka biologi. Lalu NS-nya adalah 40 karena terdapat 40 siswa dari keseluruhannya. Maka PA sama dengan NA per NS, yaitu 20/40. Lanjut ke kejadian B, yaitu kejadian siswa suka informatika. Di sini NB-nya adalah 25 karena terdapat 25 siswa suka informatika. NS-nya 40 karena seluruh siswanya ada 40. Maka PB sama dengan NB per NS, sama dengan 25/40. Di sini jangan disederhanakan dahulu. Lalu lanjut kita hitung kejadian A irisan B, yaitu kejadian siswa suka keduanya. N dari A irisan B yaitu 7, karena terdapat 7 siswa suka keduanya. NS-nya sama saja, sama-sama 40. Maka PA irisan B sama dengan NA irisan B per NS, sama dengan 7/40. Lalu masuk ke rumus dari peluang dua kejadian tidak saling lepas, yaitu PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B, yaitu 20/40 ditambah 25/40 dikurang 7/40. Maka hasilnya 38/40. Jadi, peluang siswa suka biologi dan siswa suka informatika adalah 38/40.